wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama memanfaatkan nikmat ini dengan sebaik mungkin. Kita laksanakan kewajiban kita setiap malam Jumat, dan semoga nikmat yang Allah berikan ini nikmat yang lebih besar, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga curahkan limpahkan kepada Nabi Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, tentu saja yang menjalankan syariatnya. Kelak kita mohon kiranya dikumpulkan min zumrati ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak dan saudara sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tidak pernah lepas dari anugerah Allah, karunia Allah, nikmat Allah yang tidak pernah henti-hentinya Allah berikan. Kita minta dan tidak, Allah sudah memberikan. Jadi harus ada timbal balik dari kita sendiri. Jangan sampai nikmat yang diberikan, karunia yang besar ini kita tidak manfaatkan, tidak gunakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tahmid tasbih pada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita rugi sendiri. Wa idza an'amna alaihi falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan anugerah, karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memuji kepada Allah. Memuji itu bukan sekedar ucapan alhamdulillah. Itu ketika kita mendapatkan nikmat, kita pasti mengucapkan alhamdulillah. Ketika ditanya bagaimana kondisinya, alhamdulillah. Sehat keluarga, alhamdulillah. Tapi bukan sekedar ucapan kalimat alhamdulillahnya, justru ada kita ikuti, kita lakukan apa yang Allah perintahkan. Memuji seperti halnya malam hari ini kita lakukan. Tahmid, tahlil, tasbih, itu kalimat pujian semua pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang Allah berikan pada kesempatan ini justru kita kerjakan. Mudah-mudahan terus menerus Allah berikan nikmat yang lebih besar kepada kita, amin ya rabbal alamin. Bapak dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa man istabta'a rizqa falyastaghfirillah. Dan bagi orang yang rezekinya mungkin kurang lancar, rezekinya agak sendat ya,
Kita melihat seperti selang air. Ketika selang air itu lama tidak dibersihkan, otomatis dia kotor, tersendat. Bagaimana kalau kita lihat zaman sekarang barangkali tidak seperti dulu ya. Tuh bensin motor pakai selang. Ketika dia mampet, tuh motor nggak bisa hidup-hidup. Ya, zaman sekarang tidak seperti itu lagi. Jadi mas kalian, ketika ini memangnya rezeki lagi tersendat, kurang lancar, sebenarnya ini kesalahan pada kita sendiri, tidak mendekatkan diri pada Allah, tidak mohon ampunan pada Allah, sementara yang kita lakukan begitu banyak kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyadari bahwa setiap saat, setiap detik rasanya kita begitu banyak mempunyai kesalahan. Jadi begitu banyaknya kita lakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak menyadari. Dan pada akhirnya itulah segala urusan terkadang sulit, tersendat. Bisnis yang udah mau goal saja nggak jadi. Iya. Gara-gara apa? Cuma sekedar apa itu namanya? Uang. Iya, uang bukan uang pelicin, apa namanya, keuntungan yang mesti ya itu tidak bisa dikeluarkan, akhirnya batal, ya nggak jadi. Nah ini banyak permasalahan. Kenapa? Kita menyadari terlupa, padahal dari kita sendiri banyak punya kesalahan, tapi kita tidak menyadari hal tersebut, akhirnya malas untuk istighfar, mohon ampunan pada Allah. Cobalah banyakin istighfar, itu akan membuka pintu rezeki dari pintu sebelah mananya. Sebenarnya kita yakin seperti itu. Kita bangun malam jam 2 atau jam 3, kita sholat tahajud, kita setelah sholat tahajud mungkin sholat hajat, sholat taubat, kemudian kita memohon kepada Allah, banyakin baca istighfar, entah berapa banyaknya, terus yang penting ikhlas buat kita. Dengan tutup kalimat sayyidul istighfar, semakin baik dan bagus, insya Allah besok juga ngucur semuanya, lancar semua, urusan lancar semua kalau itu yang kita lakukan. Apalagi mau ditambah dengan sholawat, ya, baca sholawat yang banyak, baca, nggak usah pakai cari ini dan itu. Yang penting kita mau nggak mengerjakannya, mau nggak mintanya. Ini yang menjadi masalahnya, kita nggak mau minta, kita tidak peduli, kita selama-lamanya enggan untuk berbuat itu. Ya, padahal kesalahan saya sendiri, berarti kita ini termasuk manusia yang angkuh, manusia yang sombong, ya, yang kayaknya nggak butuh pertolongan dari Allah, padahal yang sebenarnya butuh. Ya, yang terpenting bos sekalian, janganlah menjadi orang yang sombong, janganlah menjadi orang yang angkuh, janganlah orang menjadi keras kepala yang pada akhirnya semua tidak akan suka, karena kesombongan itu adalah milik Allah. Keagungan itu milik Allah, hak Allah jangan coba-coba dipakai, jangan coba-coba digunain. Allah marah, Allah murka. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u izari wal azamatu izari. Jadi al-kibriya'u ridai wal azamatu izari, faman naza'ani wahida minhuma alqaituhu fi jahannam. Ini berat rasanya. Jangan coba-coba mau pakai kesombongan milik Allah, sarung Allah. Jadi kesombongan itu adalah sarung Allah Subhanahu wa taala. Wal azam izari. Ya. Jadi
Kalau yang namanya kesombongan itu milik Allah, pakaian Allah maksudnya. Al-kibriya'u idari. Jadi pakaian Allah ada kesombongan. Sedangkan wal azamatu izari, yang namanya keagungan, ketinggian, semua itu adalah pakaian sarung Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan salah satu aja diambil. Apa itu kesombongan, apa itu keagungan, maka Allah mengancam dia akan lempar ke neraka jahanam. Nauzubillah. Maka kita janganlah menjadi orang yang merasa besar, kita miliki kelebihan yang Allah berikan, baik itu pangkat, baik itu ekonomi, baik itu ketampanan. Benerin tampan ya, terus kolot KB memang ada yang kampan ya. Iya, udah nggak ada yang bahasa ganteng udah ya. Jadi bapak sekalian, itu semua nggak ada artinya, karena itu semuanya nggak ada artinya dari dapat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat kepada seorang itu gantengnya, hebatnya, pangkatnya, kaya, enggak, bukan itu yang Allah lihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa asamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan melihat kepada orang itu bentuk tubuhnya indah, bagus, tinggi dan segala macamnya, ganteng, gak dinilai oleh Allah seperti itu. Kalau dianya tidak dekat sama Allah, tidak mau mengabdi pada Allah, ya ini Allah gak akan demen juga. Biar orangnya hitam, ada itu. Dia itu ibadahnya rajin, dia itu orangnya yang benar sungguh-sungguh ibadah, Allah demen banget, Allah suka banget. Jadi bukan ketampanannya, bukan segala macamnya, tapi yang Allah senang ketika dia mau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita kan untuk melaksanakan ibadah saja itu banyak hitung-hitungan, capek lah, banyak, ada yang tidak suka kelamaan lah, sholatnya lama banget, ya ada yang ngomong mulu lama banget, macam-macam aja bentuknya. Ini semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat, pengennya itu main sholat yang cepet-cepet, yang ngejar waktu. Kalau bisa ada kejar paket ya. Iya, paket yang 15 menit semua selesai. Iya, itu kalau sholat tarawih ya. Ini sholat waktu, kalau kita bisa bicaranya 10 menit aja, sholatnya 10 menit, ditambah wiridnya, ya 10 menit, 20 menit, ditambah sholat sunatnya 10 menit, baru setengah jam, kan dikit setengah jam, ya taruhlah sholat maghrib, kalau sholat subuh, segitu, yang lainnya makan cepet-cepet, ya ini terkadang itu juga nggak diopeni, ya justru ketika itu sholat selesai, assalamualaikum kanan kiri, langsung yang dipegang HP, kemudian berangkat, selesai sudah. Ini yang jadi masalah buat kita. Ya giliran ibadah aja hitung-hitungan luar biasa ya. Jadi sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kategori yang menyepelekan ya. Inilah yang Allah gak suka dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi kita kembali kepada awal, banyak-banyaklah kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi kita sampaikan, tentu itu barangkali buat kita semua pasti mengalami ya. Mengalami hal itu, ada yang mengalami mungkin agak sering-sering, ada memang yang mengalami itu mengatakan sering, ada memang kejadian begitu aja ya. Nah ini yang kita mestinya, jadi kita harus merubah
semakin usia semakin bertambah, semakin tua semakin sulit, ya semakin sedikit kesempatan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, faman ahzanu amrun falyakul la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kalau yang betul-betul segala sesuatunya sulit, urusannya selalu sulit saja, tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mestinya kita banyak-banyak mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita banyakin. Kalau itu yang kita tempuh, tidak bakal salah jalan. Kalau itu yang kita kerjain, insya Allah benar kalimat-kalimat thayyibah, dan inilah pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak istighfar, banyak kalimat-kalimat baik yang kita baca, insya Allah Allah ridha, Allah suka, dan Allah buka keran-keran rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Itulah sebagai pengantar saja dalam tahlilan kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, kalaupun suasana yang tidak baik barangkali, ada yang becek, ada yang juga merasa dingin, tapi inilah semangat kita untuk sama-sama ikut tazkirah pada Allah Subhanahu wa taala, punya nilai plus yang lebih dari hari biasanya, karena cobaan yang diberikan oleh Allah tetap kita jalankan, menempuh cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina